Madrid imbang, Girona imbang, berikutnya, Madrid versus Girona. Madrid masih memimpin klasemen. Jaraknya dengan peringkat 2, Girona, adalah 2 poin. Sebab, sama seperti Madrid, Girona juga meraih hasil imbang pekan ini. Dari sudut pandang Madrid, ini adalah pertandingan yang sangat bagus. Kami bermain bagus, dan mengendalikan permainan dengan baik. Tetapi kami kurang beruntung, kebobolan di menit terakhir, kata pelatih Madrid, Carlo Ancelotti. Kami berada di puncak klasemen, dan memiliki kesempatan untuk memberikan dampak besar pada hari Sabtu mendatang, tegas Ancelotti. Kehancuran Chelsea, dan kerinduan pada Roman Abramovich. Pada pekan ke-23, Chelsea kalah dengan skor telak dari Wolves. Ini adalah hasil yang sangat buruk. Sebab, Chelsea tumbang di Stamford Bridge. Bagi sebagian fans, momen itu pasti membawa ingatan mereka pada sosok Roman Abramovich. Sulit membayangkan, hal buruk itu bakal terjadi pada era Abramovich. Dikutip dari Mirror, setelah kalah dari Wolves, sebagian fans Chelsea langsung meneriakkan nama Abramovich. Mereka mungkin rindu pada sosok yang pernah membawa Chelsea berjaya. Bukan cedera parah, Mikel Arteta sebut kondisi Bukayo Saka baik-baik saja. Dalam pertandingan kontra Liverpool kemarin, Arsenal harus kehilangan Saka. Winger asal Inggris tersebut, digantikan Reiss Nelson pada menit ke-79, setelah menerima perawatan karena cedera. Berbicara usai laga, Arteta tidak terlalu khawatir pada kondisi Saka. Arteta mengatakan, kalau Saka baik-baik saja. Dia seharusnya baik-baik saja, kata Arteta di situs resmi klub. Menurut saya, dia mendapat tendangan di pergelangan kaki atau punggung kakinya, tapi dia seharusnya baik-baik saja. Legenda MU olok-olok performa Liverpool, saat dikalahkan Arsenal. Berbicara sebagai komentator di Sky Sports, Keane menyebut, pertahanan Liverpool dalam laga ini sangat payah. Bahkan, Keane menyebut performa mereka, seperti klub amatir. Dalam hal intensitas dari peluit pertama, hingga peluit terakhir dari Liverpool, dalam dan tanpa penguasaan bola. Saya tidak percaya betapa buruknya mereka, ujar Keane. Kredit untuk Arsenal, mereka mampu memanfaatkannya. Gol yang mereka berikan, juga seperti pertahanan tim amatir. Mengagumi kemampuan playmaking Hakan Calhanoglu. Dalam laga kontra Juventus, Calhanoglu mencatatkan jumlah operan terbanyak, dengan akurasi mencapai 94%. Calhanoglu juga melepaskan 2 tembakan, tapi gagal menyumbang gol. Salah satunya cuma kena tiang. Usai laga, Inzaghi ditanya, apakah Calhanoglu berada di jajaran playmaker terbaik dunia? Inzaghi menjawab, tentu saja. Dia memang sebagus itu. Namun lebih adil, jika kita memuji semua pemain, setelah pertandingan semacam ini, tegasnya. Inter memang sudah antisipasi permainan Juventus. Di laga kemarin, Inter menang karena sudah mengamati permainan Juventus. Hal ini diungkapkan oleh Kapten Inter, Lautaro Martinez. Pertandingan hari ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat kami, kata Lautaro. Kami menunjukkan permainan yang hebat, agresif dalam merebut bola, dan menyebabkan banyak masalah bagi Juve, meski mereka bertahan sangat dalam, sambil menunggu peluang untuk melakukan serangan balik. Kami mempelajari banyak video mereka, jadi kami tahu apa yang bakal kami hadapi. Rafael Leao menuju PSG, sebagai pengganti Kylian Mbappe. Menurut ESPN, Mbappe dikabarkan telah mendapatkan tawaran kontrak dari Real Madrid. Meskipun keputusannya belum diumumkan, ada kemungkinan besar bahwa ia akan memilih klub Spanyol tersebut. Dalam skenario ini, PSG telah mulai merencanakan kepergian Mbappe, dan menunjuk Rafael Leao sebagai penggantinya. Leao, yang memiliki klausul pelepasan sebesar 175 juta euro dalam kontraknya dengan AC Milan, menjadi target potensial bagi Les Parisiens. Arsenal sedang membuka jalan Manchester City ke puncak klasemen. Dari sudut pandang Manchester City, sukses Arsenal menang lawan Liverpool adalah bagian dari skenario mereka. Saat ini, Man City berada di posisi ketiga klasemen Premier League, dengan 46 poin. City tertinggal 5 poin dari Liverpool, yang ada di puncak klasemen. Namun, yang perlu dicatat, pasukan Pep Guardiola masih punya 1 laga tunda, dan belum memainkan laga pekan ke-23. Jadi, ada potensi 6 poin yang bisa didapat Man City, dan membawa mereka berada di puncak klasemen.
Tidak dilepas, Arsenal segera perpanjang kontrak Takehiro Tomiyasu. Menurut laporan Fabrizio Romano, beberapa pekan terakhir, Arsenal cukup intens berkomunikasi dengan agen Tomiyasu. Sang pelatih ingin sang bek bertahan di timnya, karena ia menilai Tomiyasu mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Arsenal. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Tomiyasu dikabarkan sepakat untuk menambah masa baktinya di London Utara. Dalam laporan yang sama, Tomiyasu dikonfirmasi akan menekan kontrak jangka panjang di Arsenal. Menghilang lagi, Dominik Szoboszlai dipastikan alami cedera. Di tengah pekan kemarin, Szoboszlai tidak bermain di skuad Liverpool. Ia absen saat The Reds menang besar atas Chelsea. Di akhir pekan kemarin, ia juga kembali absen. Ia tidak nampak batang hidungnya saat Liverpool bertandang ke markas Arsenal. Klub memastikan bahwa ada alasan mengapa Szoboszlai absen di laga ini. Ia menyebut, sang gelandang harus menepi akibat cedera. Ia masih mengalami rasa sakit di area yang sama, di mana ia sempat mengalami cedera sebelumnya, kata klub. Belum menyerah, MU bakal kejar lagi Serhou Guirassy di musim panas nanti. Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Serhou Guirassy. Setan Merah dilaporkan akan kembali mencoba meminang sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan Bild, Manchester United memantapkan hati untuk merekrut Guirassy sebagai pengganti Anthony Martial. Seperti yang sudah diketahui, kontrak Martial di MU akan habis di musim panas nanti. Sementara MU menolak untuk memperpanjang kontrak sang striker. Absen lawan Atletico Madrid, Vinicius Junior ternyata cedera. Di laga kemarin, Real Madrid menjamu Atletico Madrid di Santiago Bernabeu. Di laga ini, Vinicius sebenarnya masuk dalam daftar line-up El Real untuk menghadapi sang tetangga. Namun, sang winger mendadak hilang dari starting 11 El Real. Posisinya digantikan oleh Brahim Diaz di laga ini. Diwawancarai seusai laga, Ancelotti mengatakan, alasan mengapa Vini menghilang dari skuad El Real. Ia mengonfirmasi, sang winger mengalami cedera. Gavi kembali berlatih bersama Barcelona. Dalam postingan di Instagram, Barcelona mengekspresikan kegembiraan mereka atas kembalinya Gavi dengan caption yang penuh semangat. Gavi, kami sangat senang melihatmu. Lihat, siapa yang datang untuk menonton pelatihan. Penonton mewah di latihan hari ini. Caption ini disertai dengan gambar yang memperlihatkan Gavi dan Pedri berlatih bersama dan mengisyaratkan pemulihan yang positif. Tak butuh waktu lama, para penggemar langsung memberikan dukungan dengan membanjiri kolom komentar. Rencana Xavi setelah mundur dari Barcelona. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez dikabarkan melihat masa depannya di Inggris. Ia ingin menjajal tantangan yang lebih besar. Menurut laporan AS, legenda Spanyol itu akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk beristirahat dari permainannya sebelum kembali ke manajemen. Setelah rehat, prioritasnya adalah pekerjaan di Inggris. Sebelumnya, Xavi pernah berbicara tentang ambisinya melatih Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Legiun Prancis di Bayern Munich, sambut hangat Sacha Boey. Sacha Boey sangat senang, karena ada cukup banyak pemain asal Prancis di skuad Bayern Munich. Boey pun mengaku, telah mendapat sambutan hangat dari para anggota Legiun Prancis. Boey merupakan pemain asal Prancis keempat di skuad Bayern. 3 pemain asal Prancis lainnya, adalah Kingsley Coman, Dayot Upamecano dan Mathys Tel. Saya senang, karena ada cukup banyak pemain Prancis di Bayern. Mereka semua telah memberikan sambutan yang sangat hangat, katanya. Arsenal masuk antrian transfer Victor Osimhen. The Gunners akan berusaha membeli striker baru di musim panas ini, dengan pemain internasional Nigeria sebagai prioritasnya, kata Mirror. Pekan lalu, Osimhen mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan Napoli pada akhir musim, setelah menegosiasikan kontrak baru yang mencakup klausul pelepasan, yang diyakini bernilai antara 102 juta euro dan 111 juta euro. Selain Arsenal, ada Chelsea dan Manchester United yang sudah lama mengagumi pemain berusia 25 tahun itu. Diincar MU, Robert Lewandowski tidak dijual. Menurut laporan Sport, Barcelona memutuskan untuk tidak menjual Lewandowski di musim panas nanti. Ini disebabkan, Barcelona tidak memiliki dana yang memadai untuk membeli striker baru di musim panas nanti.
Sehingga, jika Lewandowski pergi, maka mereka akan kesulitan mencari penggantinya. Itulah mengapa, Barcelona mantap memutuskan untuk mempertahankan sang striker di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim, bahwa Lewandowski sendiri juga belum berminat untuk meninggalkan Barcelona. Harry Kane membawa berkah untuk Bayern Munchen. Kane tidak butuh waktu lama untuk main bagus di Liga Jerman. Sekarang, dia sudah mencetak total 24 gol. Angka yang luar biasa, untuk ukuran musim pertama. Kiprah Kane di Bayern, juga diperhatikan oleh legenda tim, Dietmar Hamann. Menurutnya, di tengah kondisi Bayern yang tidak maksimal, Kane berubah jadi berkah. Dia sudah nyaman bermain di sana, dan dia membawa kesegaran. Melihat kapten timnas Inggris bermain di Jerman, adalah hal besar. Saya kira, bagi klub dan bagi liga, Harry Kane membawa berkah, tandasnya. Ini kata Ten Hag, soal Rasmus Højlund yang mendadak gacor. Menurut analisis Ten Hag, salah satu penyebab Højlund gacor di tim utama MU, karena sang winger mulai terkoneksi dengan para penyerang MU lainnya. Alhasil, mereka mulai memahami pergerakan satu sama lain. Sehingga, ia bisa mencetak banyak gol. Dia mulai mendapatkan asupan umpan yang bagus dari rekan-rekannya. Ia mulai terkoneksi, dan ia mampu menempatkan dirinya di kotak penalti dengan lebih baik, kata Ten Hag. Hasil AS Roma versus Cagliari, skor 4-0. Roma tampil sangat percaya diri di hadapan pendukungnya sendiri. Mereka bisa mencetak gol cepat di awal babak pertama, dan awal babak kedua. Cagliari melawan dengan baik, tapi Roma masih terlalu tangguh. Gol-gol Roma kali ini dicetak oleh Lorenzo Pellegrini, Blaise Paulo Dybala, dan Dean Huijsen. Kemenangan ini penting bagi Roma, untuk terus mencoba naik ke 4 besar klasemen Liga Italia. Hasil Brentford versus Manchester City, skor 1-3. Brentford layak diapresiasi, karena bermain tanpa takut. Tuan rumah melawan sejak menit pertama. Gol Neal Maupay di menit ke-21, sempat membawa Brentford unggul lebih dahulu. Meski begitu, Man City bisa membalikan kedudukan, lewat hat-trick Phil Foden, dan mengunci kemenangan Man City. Tambahan 3 poin ini, mendorong posisi Man City ke peringkat 2 klasemen Liga Inggris.